Saudara, tim DVI Polda Jawa Timur kembali mengidentifikasi 6 jenazah korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo. Dengan demikian total ada 40 jenazah yang sudah teridentifikasi. Kabid Dokes Polda Jawa Timur Kombes Kusnan Marzuki menyatakan 6 jenazah korban Pondok Pesantren ambruk teridentifikasi pada hari Rabu 8 Oktober. Dengan demikian total sudah ada 40 dari 67 jenazah korban yang telah teridentifikasi. Proses identifikasi ini masih berjalan dengan mencocokkan data antemortem dan postmortem. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 6 kantong jenazah yang terdiri dari 6 jenazah dan 6 kantong jenazah cocok atau match dengan 6 nomor antemortem. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 40 korban dari 67 kantong jenazah yang kami terima di pos DVI. Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman antemortem dan postmortem. Operasi SAR bangunan ambruk di Ponpes Buduran Sidoarjo dinyatakan berakhir Selasa 7 Oktober 2025. Kondisi bangunan kini sudah rata dengan tanah. 171 orang berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan, 104 orang selamat, dan 67 orang meninggal dunia. Rasa kehilangan yang dialami keluarga korban tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Pihak keluarga menuntut pertanggungjawaban pengurus pondok pesantren sekaligus meminta proses hukum berjalan. Pertanggungjawaban dari yayasan atau pengurus lah ya yang mereka tuntut itu memang katakanlah ini kelalaian, tapi kan tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebetulnya kan sudah jelas ya, itu ada pembangunan, renov atau apa dan masih basah pun dengan kering pun itu kan masih dalam proses, tidak boleh dilakukan aktivitas. Namun ada juga yang mengaku pasrah dan menganggap peristiwa ini sebagai musibah. Menemukan 17 jenazah, di mana ada 5 yang dari Bangkalan, 2 ini kebetulan kakak beradik. Saya ketemu langsung dengan orang tuanya, alhamdulillah sudah pasrah dan agak merinding saya waktu itu karena sudah Pak, saya tidak akan buka karena sudah tahu Pak. Polisi memastikan proses hukum ambruknya bangunan Ponpes tetap berjalan. Polisi mulai memeriksa sejumlah saksi dan akan meminta keterangan dari saksi ahli. Langkah yang sudah kami lakukan di sini, kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 17 ya saksi-saksi ini. Namun tentunya nanti akan terus berkembang. Dan kemudian pemeriksaan lanjutan pun juga kita akan minta beberapa pihak yang bertanggung jawab di dalam proses pengurusan Ponpes itu sendiri, dan kemudian permintaan keterangan ahli. Guna mencegah tragedi berulang, pemerintah akan audit sejumlah pondok pesantren. Kita melakukan audit pesantren-pesantren tua, apalagi di atas 100 sampai 200 tahun, yang tentu nanti koordinasi bersama Menteri PU, audit bangunan, lalu kita carikan anggaran untuk renovasinya. Yang tua dulu, rawan dulu. Pihak Pondok Pesantren Al-Qazini memastikan akan mengosongkan sementara bangunan Ponpes yang dinilai berbahaya. Perwakilan Ponpes juga menyampaikan duka mendalam dan meminta maaf atas insiden ambruknya bangunan Ponpes. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili keluarga dalam, manakala kami belum bisa memberikan pelayanan kepada santri secara maksimal, dan kami juga mohon maaf kepada semua masyarakat yang mungkin dalam perjalanan hari pertama sampai hari ini ada hal-hal yang kurang mengenakkan hati.
Bangunan Ponpes Al-Kozin Ibu Duran Sidoarjo ambruk pada Senin 29 September lalu. Bangunan yang difungsikan sebagai musola 3 lantai ini ambruk saat santri tengah menjalani ibadah sholat asar. 67 orang meninggal akibat peristiwa ini. Tim Liputan, Kompas TV. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai sebuah rumah di Pademangan Barat di Jakarta Utara ambruk. Seorang ibu hamil dan seorang pekerja bangunan sempat terjebak reruntuhan. Sebuah rumah di Pademangan Barat, Jakarta Utara ambruk pada Rabu sore. Seorang ibu hamil dan seorang pekerja bangunan sempat terjebak reruntuhan. Rumah di Jalan Budi Mulya, Pademangan Barat ambruk saat direnovasi. 2 orang sempat terjebak reruntuhan bangunan, yakni seorang ibu hamil dan seorang pekerja bangunan. Evakuasi dilakukan petugas pemadam kebakaran Jakarta Utara dibantu dengan warga. Kedua korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan dalam kondisi syok dan luka-luka. Rumah ambruk ini diduga karena usia bangunan. Awalnya ya kan ini kan memang pas mau dibangun ini kan harus dirubuhin dulu, Nah, yang satu pekerja udah keluar, yang satu belum. Nah, maksudnya mungkin nyariin tukang yang satu lagi karena nggak konfirmasi tukang yang satu. Nah, tiba-tiba ya rubuh, ada di bawah. Itu lagi direnov berarti? Mau direnov, tapi bangunannya harus dirobohin dulu. Baru setelah bangunan dirobohin mau direnov, rencananya gitu. Memang udah rapuh semua rata-rata. Bangunan gitu. tua ya Bang? Bangunan lama ya. 4.000 supporter akan memadati Stadion King Abdullah Jeddah, Arab Saudi untuk mendukung Timnas Indonesia. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Ribu supporter akan memadati Stadion King Abdullah Jeddah, Arab Saudi untuk mendukung Timnas Indonesia. Pemain ke-12 ini menjadi pelecut semangat bagi Jaizes dan kolega saat meladeni permainan Arab Saudi. Beberapa jam jelang kick-off laga hidup dan mati Timnas Indonesia, supporter Merah Putih memadati Stadion King Abdullah. Supporter Timnas akan memberikan dukungan secara langsung dari pinggir lapangan. Dukungan dari ribuan supporter di dalam stadion akan membakar semangat skuad Garuda. Sejumlah pejabat mengaku optimistis Timnas Indonesia bisa membawa kemenangan pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak keempat. Mereka pun menyebut sejumlah angka sebagai prediksi kemenangan Indonesia kala melawan Arab Saudi pada Kamis dini hari nanti. Prediksi timnas, prediksi timnas, Pak. Prediksi skor, Pak. Prediksi skor, Pak. Ya harus 1-0. Berarti optimis menang ya, Pak? Indonesia menang ya? Ya harus optimis. Kalau bukan kita optimis siapa lagi? Mudah-mudahan mainnya bagus, maksimal, percaya diri dan ada benar-benar diberikan kemenangan lah oleh Tuhan. Harus menang. Yakin? Yakin nggak Mas? 2 pertandingan yang akan menentukan apakah kali ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kita bisa masuk ke Piala Dunia. Jadi mohon semua dukungan, doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Ya, mari kita doakan para pemain bermain dengan penuh kebanggaan, penuh semangat. Harapan dan mimpi kita untuk pertama kalinya semoga bisa terwujud. Dimulai dari malam ini. Nanti lawan Irak dan juga 2-0 untuk Timnas Indonesia. Pasti menang ya, walaupun wasitnya dari Timur Tengah. Bola itu bundar, kita tidak tergantung kepada wasit. Oke ya. Pokoknya Oleh mencetak 1 gol ya, Oleh ya. Dan Martin Paes kira-kira saya yakin beliau menahan 2 sepakan dari Arab Saudi yang luar biasa. Kita bisa menang 2-1 melawan Arab Saudi. 2-1 lawan Irak kemudian Pak? Lawan Irak, ya kita bisa 1-0 lah ya. Kalau pokoknya kita lolos ke Piala Dunia 2026.
Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Jangan lupa untuk cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Valentina Sitorus pamit, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.